A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradna an nattakhidha lahwal lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 17. Kalau ingin iki sampun kula maknani langsung kula jelasaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iki murate ringkas. Lau aradna an nattakhidha lahwan, andaikan aku menginginkan untuk mengambil atau mengadopsi, memiliki lahwan, mengambil sebuah perkara yang digunakan mainan, lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Niscaya aku akan mengambilnya dari sisiku jika memang aku merupakan yang ingin melakukan hal tersebut. Maksudnya ya Allah, teng tafsirnya Syekh Jalalain Al-Mahalli beliau dawuh, lau aradna an nattakhidha lahwan ay ma yulha bihi min zaujatin awwalatin. Andaikan aku Allah ingin mengambil, artinya ingin mengadopsi sebuah perkara yang digunakan mainan, ay ma yulha bihi min zaujatin awwalatin, berupa seorang istri ataupun seorang anak, lattakhadnahu min ladunna, niscaya aku akan mengambilnya, aku akan mengadopsinya dari sisiku, ai min indina, yakni dari sisiku, minal huril ain, yakni dari bidadari yang cantik-cantik, wal malaikah, dan juga para malaikat, in kunna fa'ilin, jika memang aku melakukan hal tersebut. Aidzalik lakinna lam naf'alhu falam nuridhu, akan tetapi aku Allah tidak melakukan hal tersebut sehingga aku tidak menghendaki hal itu. Ini ayat surat Al-Anbiya ayat ke-17 nggih. Ini merupakan seperti yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi, beliau dawuh raddun ala man asbata al-walada waz zaujah lillahi ta'ala. Ini merupakan sebuah jawaban penolakan untuk orang-orang kafir yang menuduhkan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu memiliki istri dan juga memiliki anak. Ya, jadi orang-orang kafir itu menuduhkan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu memiliki istri dan juga memiliki anak. Maka ini merupakan sebuah tuduhan yang sama sekali tidak dibenarkan. Malah dijawab dalam ayat ini, lau aradna an nattakhidha lahwan, kan mereka menuduhkan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, Nabi Isa itu merupakan anaknya Allah, ya. Mereka menuduhkan hal yang seperti itu, dan mereka juga menuduhkan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, ibunya Nabi Isa itu sebagai istrinya Allah. Itu merupakan tuduhan-tuduhannya mereka kepada Allah. Ya, mereka menuduhkan manusia-manusia istimewa ini mereka nisbatkan sebagai istrinya Allah dan mereka nisbatkan sebagai anaknya Allah. Maka ada setengah ini dijawab, lau aradna an nattakhidha lahwan, andaikan aku menginginkan untuk mengambil atau mengadopsi sebuah hal yang digunakan untuk mainan, untuk bersenang-senang, berupa min zaujatin awwalatin, berupa istri, aymayul habihi, yakni sebuah perkara yang digunakan untuk mainan berupa istri dan juga anak, maka latakhadnahu min ladunna, niscaya aku akan mengambilnya, aku akan mengadopsinya min ladunna, dari sisiku. Nggak perlu repot-repot mengambil dari kalangan manusia, cukup mengambil dari kalangan sisiku, aimin indina, berupa minal huril ain, ya, berupa apa namanya, para bidadari surga yang cantik-cantik dijadikan sebagai istri. Kemudian wal malaikah, para malaikat dijadikan anak kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tapi nyatanya ingkun nafailin, kalau Allah Ta'ala melakukan hal tersebut. Tapi nyatanya Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak melakukan hal itu.
Itu untuk menunjukkan betapa anehnya mereka. Orang nyapun dadi repot-repot dadi ini menungso sebagai istri dan juga anak. Andaikan Allah Ta'ala menghendaki, andaikan Allah Ta'ala melakukan hal tersebut. Ini jawaban untuk mereka. Tapi Allah Ta'ala nggak membutuhkan. Pokoknya Allah Ta'ala niku laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi Allah Ta'ala tidak membutuhkan terhadap istri, Allah Ta'ala tidak membutuhkan terhadap yang namanya anak. Niki sampun dibahas panjang lebar di ayat lain. Kesimpulan ringkese kados ngoten niku. Pun niku ngoten nggih. Sebuah perkara yang muhal intinya. Intinya guys, itu tadilah orang kafir selalu menuduhkan hal-hal yang tidak pantas terhadap Allah Ta'ala. Maka didawuhkan oleh Syekh As-Sawi, beliau dawuh didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh sebelum ayat 17, yakni ayat 1 sampai ayat 16 itu merupakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nubuat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nubuat, tentang kenabian. Ya, membahaskan tentang kenabian, kemudian mereka itu orang-orang kafir itu tidak mempercayai atau menganggap bohong terhadap kenabian. Maka di ayat 17 dan setelah-setelahnya itu membahas mengenai tentang yang namanya tauhid, mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan terhadap yang namanya istri, anak, dan juga Allah Ta'ala tidak membutuhkan terhadap yang namanya sekutu. Ya, jadi ayat 17 dan setelahnya ini membahas tentang tauhid, pengesaan terhadap Allah Ta'ala. Pun niku maknane ya Allah ya Rabbi ya Karim lau aradna an nattakhidha lahwal lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Jadi kebetulan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini mengikuti sebagian pendapat yang mengatakan bahwa artinya lahwan itu adalah istri dan juga anak. Menurut satu tafsiran lagi di dalam kitab yang lain seperti dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, kemudian seperti dalam tafsiran Syekh Al-Baidawi, itu lahwan tetap dimurati secara global. Bahwa andaikan Allah Ta'ala itu dimurati lahwan itu sebagai mainan. Andaikan Allah Ta'ala menghendaki yang namanya sebuah mainan, niscaya Allah Ta'ala akan mengambilnya dari sisinya, yakni aimin kudratihi, aimin kudratina, mengambil dari kekuasaannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau mau apapun Allah Ta'ala mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ingin menghendaki sesuatu apapun cukup ucap, cukup kun, jadilah kamu, adalah kamu, langsung terwujud hal tersebut. Bon, jadi lahwan itu menurutnya di antara para ulama mufassirin itu ada dua, ada yang dimurati tetap global. Lahwan itu maknanya adalah memang sebuah mainan. Ya, kalau di dalam tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini tafsirannya dispesifikkan hanya istri dan juga anak. Bon, ngeriku ngoten. Sering saya, Pak. Dilanjutkan ayat ke-18. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayatmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Surat Al-Anbiya ayat 18. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Dan aku Allah. Betul dan ini. Bal akan tetapi. Balnya untuk lil idrab. Akan tetapi aku Allah melemparkan sebuah perkara yang hak, yakni iman, atas sebuah kebatilan, fayadmaghuhu, sehingga sebuah kebatilan itu menyirnakan, menghilangkan kebatilan tersebut, faida huwa zahik, maka kebatilan itu menjadi sebuah perkara yang sirna, faida huwa zahik, walakumul wailu mimma tasifun, dan bagi kalian semua wahai kafir Mekah siksaan yang sangat pedih atas sebuah perkara yang telah engkau sifatkan kepada Allah berupa hal-hal yang tidak layak bagi Allah, engkau sifatkan kepada Allah. Maka di ayat ini Allah Ta'ala itu benar-benar ingin memantapkan kepada kita semua bahwa Allah Ta'ala itu pasti menguatkan perkara yang hak dan menyirnakan perkara yang batil.
iki kudu diyakini tenanan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Bal naqdhifu ay narmi bil haqqi ayil imani 'alal batil ayil kufri. Akan tetapi atau justru aku Allah akan melemparkan sebuah kebenaran atas sebuah kebatilan, yakni sebuah kebenaran iman atas sebuah kebatilannya kekufuran. Piye-piye wae kondisine sing jenenge perkara sing hak ini akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala mengungkuli perkara-perkara yang batil. Faidha huwa fayatmahuhu ayyudhibu. Maka perkara yang hak itu akan menyirnakan, akan membinasakan terhadap perkara yang batil. Pokoknya barang hak, barang benar itu pasti menyirnakan, menghilangkan, membinasakan terhadap barang yang batil. Fa'idha huwa zahiq. Maka yang namanya sebuah kebatilan itu pasti akan sirna, itu pasti akan binasa. Ay zahibun, yakni sebuah kebatilan itu pasti akan sirna. Ya, dia kudu mantap tenan iki, Pak. Wa damaghahu fil asli ay asaba dimaghahu bidzarbi wa huwa maqtalun. Ini membahas tentang yang namanya fayat maghuhu. Asalnya damaghahu itu secara makna asalnya adalah asaba dimaghahu bidzarbi. Otaknya secara makna asale yadmahuhu itu gagar otak. Bahasanya ya, gagar otak nih. Nek wong kecelakaan terus merono kepalanya kena itu gagar otak ya. Fayad mahuhu itu makna asalnya bukan membinasakan, bukan menyirnakan, tapi gagar otak. Ai asoba dimahuhu bidzarbi. Yakni otaknya itu terkenai pukulan. Wa huwa maktalun. Otak ini termasuk daripada tempat yang sensitif yang kalau terkena sesuatu bisa sampai mati. Tempat pembunuhan bahasan. Jadi kan anggota tubuh kita itu kan ada yang tanda kutipnya maktal, tempat pembunuhan, ada yang bukan maktal. Kalau perut, kemudian daerah kerongkongan badan sini, ini semuanya maktal. Ini merupakan tempat yang kalau terkena sesuatu benda tajam ini akan terbunuh. Kemudian juga otak, ini termasuk maktal. Kalau tangan, kaki, wong biasanya masih tangannya sampai pedet ditugel itu ya wong tetap hidup-hidup saja. Kemudian leher ini juga maktal. Guys, ini hanya sekedar pembahasan ya, intermezzo mawon ini. Walakum ayyakufaru Makkah alwailu ayil al-adabus syadid. Dan bagi kalian semua wahai kafir Mekah, siksaan yang sangat pedih karena apa? Mimma tasifun. Yakni sebuah perkara, karena sebuah perkara yang telah engkau sifatkan, yang telah engkau nisbatkan kepada Allah Ta'ala, ayillaha bihi minaz zaujati wal waladi. Karena sebuah sifat yang telah engkau nisbatkan, engkau tuduhkan kepada Allah Ta'ala, rupane istri dan juga anak. Bon, secara garis globalnya di dalam ayat ini ingin memantapkan kepada kita semua bahwa yang namanya perkara yang hak itu pasti akan menang, akan mengalahkan terhadap perkara yang batil. Lano kula niku sering didhawuhi kalian abi. Bapak kula niku dawuh dumateng kula, dumateng para putra, abi niku selalu dawuh ngeten, nak, yang namanya kehidupan ini merupakan medan perang atas medan perangnya kebatilan dan juga perkara yang hak. Paham ya? Yang namanya kehidupan ini merupakan medan perang antara hak dan juga batil. Isine deloken urip iki intine yaitu tadi merupakan medan perang antara hak dan juga yang batil. Dalam semua hal, dalam semua sektor. Baik itu dalam hal urusan agama, urusan dunia, urusan harta, pokoknya semuanya isinya adalah medan perang antara hak dan juga batil. Ini dawuh abi kados ngoten. Maka perlu kita ketahui, ini biar napa nggih bahasane, kita itu kan terkadang mungkin kita itu berada di posisi yang hak, juga terkadang mungkin secara tidak sengaja atau bagaimana, terkadang kita itu berada di dalam posisi yang batil. Maka perlu kita ketahui, sekuat apapun perkara batil pasti akan zahid,
pasti akan sirna, pasti akan binasa. Begitu juga perkara yang hak, selemah apapun perkara yang hak sedang dalam kondisinya, pasti akan menang. Pasti akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Ya seperti yang kita lihat mungkin yang hingga detik ini, Masya Allah, Palestina nih Bu. Palestina berada di dalam hak perkara yang benar. Tapi hingga detik ini masih berada di titik lemahnya. Tapi yang perlu kita yakini bahwa itu tadi ya, sekuat apapun kebatilan yang dilakukan dalam hal ini adalah Israel, pasti akan sirna, pasti akan binasa. Dan selemah apapun sebuah perkara yang hak, pasti akan menang di suatu waktu yang akan datang. Bon, kita sekarang membahas tentang lafdiyahnya riyen. Ini kebetulan dibahas oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang lafdiyahnya. Bal nakdzifu bil haqqi ay bil imani. Nakdzifu niku maknanya melemparkan. Melemparkan ay sya'nuna an nu'ayyida al haqqa wa nudhiba al batil. Pokoknya sya'nu atau sudah janjinya Allah Ta'ala itu pasti memenangkan perkara yang hak atas perkara yang batil. Tengriki didawakan ay nakdzifu, ya, justru aku akan melemparkan perkara yang hak, yakni iman, alal batil, atas sebuah kebatilan. Al batil ayal kufri, yakni sebuah kekufuran. Tengriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengriki dingendikaken teng ngriki qauluhu bal naqdhifu niki fa'lam anna qaulahu bal idrabun an ittikhadil lahwi wal la'bi. Terus maranganten teng ngriki didhawuhaken wasta'ara lidzalika al-qatfa wad-damgha taswiran li ibtalihi faja'alahu ka'annahu jirmun solbun kas-sakhrati masalan kudifa bihi ala jirmin ruhuwin fadamaghahu. Ada teng ngriki niku Allah Ta'ala di dalam meredaksikan itu pakai nakdifu dan juga pakai damaho. Kalau nakdifu itu kan maknanya kan melemparkan sebuah perkara yang hak atas perkara yang batil. Dan seperti itu ya. Fadamahu, maka perkara yang hak itu akan menghancur leburkan terhadap perkara yang batil. Maka seolah-olah ini merupakan sebuah perumpamaan bahwa yang perkara yang hak itu merupakan seperti halnya batu yang sangat keras. Dan perkara yang batil itu seperti halnya syai'un ruhuwin, sebuah perkara yang tanda kutipnya tidak keras. Maka ini sangat dalam sekali maknanya seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi ini sampai dawuh kados ngeten. Bal nakdifu tengqaulu bal nakdifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idahu wa zahiq. Fayadmahu teng Syekh As-Sawi ning ngriki kan teng Syekh Jalaluddin Asyuti ini Al-Mahalli kan sampun didhawaken. Yadmahu itu madinya adalah damahu. Makna asalnya adalah asoba dimahu bid dorbi, yakni terkena gagar otak. Kepalanya, otaknya itu kena pukulan. Maka Syekh As-Sawi Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi ingin sedikit membahas mengenai tentang yang namanya otak. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa pokoknya fa in kanal mukhu saliman amkan islahu ayyi atalin akhar. Otak itu merupakan sebuah anggota yang paling utama di antara tubuhnya manusia. Kamu kalau tahu, di dalam otak ini ada banyak saraf. Yang mana kalau otak ini masih berfungsi dengan baik, maka semua saraf yang di dalam tubuh ini juga berfungsi secara baik pula. Begitu juga sebaliknya, pokoknya otaknya ini masih selamat, saraf-saraf yang ada di dalam otak itu masih selamat, artinya masih sehat,
maka semua tubuh masih bisa dibenahi. Tapi kalau otak ini sudah tidak selamat, maka seluruh anggota tubuh pun juga akan tidak sehat. Contoh kalau sampean tahu, orang stroke lah Pak. Orang stroke itu tidak lain tidak bukan kan karena memang salah satunya adalah alasannya adalah saraf. Saraf otaknya itu yang kena. Sehingga itu tadi, karena yang namanya otak itu merupakan sebuah al-mahdum al-a'la jarobasan, merupakan sebuah kerajaan tertinggi yang ada pada tubuh kita. Beliau sampai dawuh seperti ini. Otak itu kalau sampai berhenti, maka orang itu dipastikan pasti akan mati. Sampai-sampai tengeriki Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau melanjutkan, otak itu makanan utamanya secara proses awal itu akan, ini bahas ilmu kedokteran ya, nggak apa-apa ya. Ini soalnya ya penting. Soalnya orang bakal belajar ilmu kedokteran orang teko pembahasan gini-gini. Yang namanya otak itu bahasa Arabnya apa? Ad-dimagh. Tak balik mana? Otak itu namanya bahasa Arabnya ad-dimagh atau al-mukhu. Itu namanya otak. Tengeriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, secara ilmu kedokteran, yang namanya otak itu membutuhkan yang namanya bahan bakar. Nah, otak itu membutuhkan yang namanya bahan bakar. Otak itu podo Pak, ambil sepeda motor, ambil mobil, ngono kayak podo. Otak itu membutuhkan yang namanya bahan bakar. Bahan bakarnya otak itu di mana? Bahan bakarnya otak itu adalah makanan yang ada di perut. Pokoknya makanan ini mampu dikelola secara baik, maka ini akan menjadi bahan bakarnya otak. Lalu kan ngendika akan uang lek kondisi biasanya mikir tenanan, gitu. Uang lek kondisi ini mikir tenanan. Iku biasanya wetenge cepat luwe. Nah, itu realita apa ora kamu bisa membuktikan sendiri. Ya, nah, biasanya nama lalaran langsung kira-kira langsung dadi luwe ora. Seringkali kita itu kalau memiliki pikiran sing bawanter, sing mumet tenanan nang pikiran, biasanya moro-moro wetenge langsung dadi luwe. Ibarat mobil lek digas bae antar bensinnya cepat entek. Maka sama dalam hal ini otak itu juga membutuhkan yang namanya bahan bakar. Bahan bakarnya rupanya apa? Inilah makanan-makanan yang ada di perut. Ini bahas masalah otak Pak. Kebetulan ini kalau didawakan oleh Al-Imam Al-Bajuri. Kamu kudu paham. Sing jenenge manusia itu kan punya akal. Ya, sing jenenge manusia itu punya akal, punya pola pikir berpikir. Saya tak badai, orang berpikir itu kira-kira menggunakan otaknya atau menggunakan hatinya. Tempat berpikir itu di hati atau di otak? Kalau kebanyakan dari kita itu kan memiliki pemahaman bahwa yang namanya berpikir itu ya berada di otak, kan seperti itu ya. Tapi kalau daunnya para ulama, yang namanya berpikir itu berada di dalam hati. Hanya saja dari hati ini ada cahaya yang sifatnya itu mutasil atau bertemu langsung dengan yang namanya otak. Sehingga seolah-olah kita memikirnya dalam otak. Jajal loh, amul angan-angan itu ngene, gayamu kan ngene tuh Pak. Tapi kan sing mikir kan bangga hatimu tuh. Jajal angan-angan dhewe. Aku guayane mau mikir ngene, tapi hakikatnya yang sedang riuh untuk memikirkan sebuah rencana begini dan begini. Itu kan hati kita tuh. Bukan otak kita. Jadi makna tengeriki dingendika akan kalau dalam apa namanya Al-Bajuri itu dingendika akan yang namanya berpikir itu berada di dalam hati, hanya saja dari hati itu ada sebuah cahaya yang mutasil dengan otaknya seorang manusia sehingga menjadi seolah-olah satu persatuan. Seolah-olah sehingga kita memahami bahwa yang namanya berpikir itu berada di dalam otak. Bon. Lanjut lagi ke tentang faid mahu. Sing jenenge dimal, sing jenenge otak itu membutuhkan yang namanya bahan bakar. Bahan bakar itu rupanya makanan yang ada di dalam perut. Sampai-sampai tengeriki ngendika akan
orang itu kalau sampai kehabisan bahan bakarnya di perut, rupanya makanan-makanan yang di perut, maka yang namanya otak ini akan memakan yang namanya daging. Kamu kalau melihat biasanya orang kena pikirannya yang kena ya, katakan segala urusan cinta misal ya, sampai rapate gelemangan, itu lama-lama orang itu kan jadi kurus. Itu karena nopo? Karena otaknya membutuhkan selama dia masih berjalan. Yang namanya otak itu membutuhkan bahan bakar. Kalau di perutnya tidak ada makanan, maka otak itu akan memakan daging-daging yang ada pada dirinya. Itu yang nomor 2. Dilanjutkan sama Syekh Mutawalli Asy'ari. Kalau sampai yang namanya kualitas daging yang bergizi dari daging ini juga sudah dihabiskan, dikonsumsi sama yang namanya otak, maka otak itu akan masih membutuhkan yang namanya bahan bakar, rupane menyedot bahan bakar dari yang namanya tulang. Napa? Dari yang namanya tulang. Jadi tulang itu merupakan tempat bahan bakar terakhir yang ada pada tubuhnya manusia. Iki aku bahas kayak ngene iki murni teko kitabnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Dene engko ana ilmu kedokteran yang tidak sesuai atau bahkan sesuai ya terserah. Yang jelas kita kudu pede, Pak. Iki hasilnya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Nanti kalau secara ilmu kedokterannya gimana sesuai atau tidak sesuai, wah silahkan. Dilanjutkan sama beliau, jadi otak itu kalau sudah memakan yang namanya dagingnya manusia sebagai bahan bakar, maka akan melanjutkan untuk mengkonsumsi yang namanya tulang. Karena yang namanya tulang itu merupakan tempat penyimpanan bahan bakarnya otak yang terakhir. Sehingga sampai-sampai tengeriki dikatakan, dan kalau sudah otak ini memakan yang namanya tulang, atau bahasanya bahan bakar yang ada di dalam tulang, maka tulang manusia akan menjadi lemah. Tulang manusia akan menjadi lemah. Bahasanya beliau tengeriki, fal admu akhiru mahzanin lil ghida'i fil jizmi fa wahnul admu dalilun ala annal mas'alah au syakat ala nihayah. Wong wis anu tenanan, mentok tenanan itu sampai ini. Seperti yang didakwakan di dalam surat Maryam ayat 4, qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'syu syaibah. Pun. Jadi kamu lek ana wong golek wis sampai tulangnya yang kena. Bahasane ngoten nggih. Tulangnya yang kena itu berarti ya itu sudah terakhir. Tarafan terakhir. Bon, itu bahas sing jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim sebuah otak. Secara ilmu kedokteran. Sekarang kita membahas tentang yang namanya perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Maka tadi didauhakan fayad mahuhu kalau muradnya saya Jalaluddin Al-Mahalli. Lano kan kula pun sering nyampaikan nggih. Makna tafsir itu kadang dimaknani secara langsung makna murad, ada yang kadang dimaknani secara makna asal. Baleni maneh. Tafsir itu kadang dimaknani secara makna murad, kadang dimaknani secara makna asal. Sanad bilang, ya contohnya ya fayad mahuhu itu. Kalau fayad mahuhu itu dimaknani dengan makna murad, berarti langsung. Maka perkara yang hak itu akan menyirnakan atau akan membinasakan terhadap perkara yang batil. Kalau dimaknani makna asal fayad mahuhu, maka perkara yang hak itu akan menyebabkan gagar otaknya sebuah kebatilan. Golek dimaknani asal kayak ngono. Napa? Sebuah kebatilan akan membuat gagar otak kepada sebuah kebatilan. Artinya ya napa seperti yang didakwakan oleh para ulama. Seringkali yang namanya perkara yang hak itu tidak perlu kita sampaikan dengan sebuah kekerasan, tapi sampaikan sebuah kebenaran itu melewati sebuah hujjah, melewati sebuah penyampaian dan juga nasihat yang baik agar sebuah kebatilan itu mengenai terhadap otak, bukan mengenai terhadap sebuah fisik. Karena seperti yang didakwakan
Kanjeng Nabi kan ya juga cara dakwahnya juga bukan dengan cara dakwah yang sifatnya kekerasan. Tapi Kanjeng Nabi itu menyampaikan sebuah kebenarannya, itu disampaikan terhadap yang namanya otak, disampaikan kepada yang namanya hati. Sehingga orang mengikuti itu secara ikhtiar, tidak secara terpaksa. Mulanya kalau dawuhnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulanya kalau dawuhnya para ulama itu sampai ngendika akan ngeten. Dalam berdakwah, satu kalimat dakwah yang engkau ucapkan akan bahasan ngeten. Kalau satu peluru, ini kalau kekerasan kan menggunakan peluru, gitu ya. Bahasannya kalau satu peluru itu hanya akan mampu menembus satu kepala manusia. Tapi namun satu kalimat dakwah yang engkau ucapkan di dalam medan dakwah akan mampu menembus jutaan kepala orang manusia. Paham ya? Kalau orang itu dakwahnya menggunakan kekerasan, rupanya menggunakan peluru, rupanya menggunakan tembak, maka satu peluru cuma akan menembus satu kepala. Tapi kalau yang namanya dakwah ini benar-benar disampaikan dengan model nasihat yang baik, niscaya sebuah barang yang hak itu akan mampu menembus jutaan kepala manusia. Yes, niku ngoten. Terakhir, Syekh Mutawalli Asy'arawi teng mriki beliau dawuh, memang seperti yang didawuhkan oleh Abi tadi, dunia ini merupakan medan perang antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Hilang. Jadi isi dunia ini merupakan sebuah medan peperangan antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Tapi cepat atau lambat perkara yang hak pasti akan menang, cepat atau lambat perkara yang batil pasti akan kalah. Cuma banyak orang yang bertanya, bahasanya kan ngaten nggih. Ini merupakan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Waqad yaqulu qail, banyak orang yang bertanya, limada yu'lillahu lil batil hatta yatamarrad wa ya'lu summa ya'lu alaihi al-haqqu fayadmahu. Menjadi sebuah pertanyaan yang terus terlintas dan menghantui hati kita semua. Kenapa sih perkara yang batil itu selalu di awal itu pasti dia menang tinggi dan menguasai. Baru perkara yang hak itu baru perkara yang hak itu mampu mengalahkannya di akhir. Lek bahasanya awak dhewe sing sering awak dhewe kan lakon menang keri. Kan ngono to, Pak? Lakon menang keri. Dan kenyataannya memang seperti itu. Bahasanya yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, nyapo? Kenapa? Kok mesti perkara yang hak itu di awal-awal itu pasti dominan? Pasti yang namanya kebatilan di awal itu pasti dominan dan menguasai. Seolah-olah perkara yang hak itu menjadi lemah dan sama sekali tidak bisa melakukan sebuah perlawanan. Contoh ringan deloken lah sekarang yang namanya Palestina sama Israel. Israel dengan bantuan dari Amerika dan seluruh negara-negara besar. Dengan begitu kuatnya dia. Dan Palestina yang sekarang Masya Allah dalam kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Bukan hanya kalah dari segi senjata. Dari segi panganan saja sekarang mereka sudah kalah. Mereka sekarang berada di dalam yang namanya sebuah kelaparan yang sangat mendalam. Maka tengeriki inilah potret bahwa yang namanya di permulaan perkara yang batil itu selalu menang, selalu dominan, selalu menguasai. Dan perkara yang hak itu selalu yang untuk di awal-awal selalu kalah, selalu lemah. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Ini sebuah pertanyaan. Namun endingnya pasti perkara yang hak itu pasti menang. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Naqulu al-hikmatu min hadza an tatimma al-ibtila'at wan nasu la nata'asyaku al-haqqu illa idza ra'at basya'atal batil wa kama la tu'rafu manzilatul adli illa hina tara basya'atad dzulmi wa bididdiha tatamayyazu al-asya. Ngriki ting dikakan. Alasannya adalah satu, karena
agar hikmahnya adalah satu, supaya yang namanya ujian itu benar-benar menjadi sempurna. Artinya biye, lek barang sing batil itu benar-benar menguasai, barang-barang yang batil itu benar-benar dominan, barang-barang yang batil itu benar-benar bahasanya menaklukkan, maka yang namanya perkara yang hak ini kan dikuasai toh. Berarti ini akan menyebabkan orang-orang yang sedang memegang sebuah perkara yang hak ini akan mendapatkan sebuah ujian yang besar. Istilahnya contoh orang-orang Palestina, ujiannya sangat besar sekali. Lah, sedangkan kaidah umumnya para manusia ini tidak akan merindukan yang namanya perkara yang hak kecuali perkara yang batil itu sudah menyeluruh. Seperti halnya manusia itu tidak akan mengetahui betapa mahalnya sebuah keadilan kecuali yang namanya kezaliman itu sudah menyeluruh. Uang itu katakan di sebuah negara. Ketika di sebuah negara sudah tidak lagi ditemukan sebuah keadilan, di mana yang namanya hukum sudah bisa diperjualbelikan, di mana yang namanya hukum itu tebang pilih, di mana yang namanya hukum itu sudah bisa diarahkan kepada seseorang yang tak bersalah pun, maka di waktu itulah para manusia sedang merindukan yang namanya sebuah keadilan. Paham ya? Jadi lek kondisine biasa-biasa wae. Jadi lek kondisine biasa-biasa wae, itu ya manusia tidak akan mengetahui betapa mahalnya yang namanya sebuah keadilan. Sama begitu juga dalam hal urusan yang namanya tindakan hak dan juga tindakan batil. Manusia ini tidak akan merindukan sebuah kebenaran kecuali ketika sebuah kebatilan itu sudah menyeluruh. Stabil kondisinya benar-benar semuanya batil, manusia itu akan merindukan, ya Allah, tampakkanlah, menangkanlah sebuah perkara yang hak ini, ya Allah. Itu pasti seperti itu. Mulanya didengendikakan dalam salah setengah syairan, fal wajhu mislus sabahi mubyaddu wasya'ru mislul laili muswaddu. Maka wajah itu bagaikan di waktu pagi yang sangat putih dan rambut bagaikan di waktu malam yang sangat hitam. Diddani lam mastajma'a hasuna wa diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Tengeri dawuhnya Syekh Mutali Asy'arawi, dua perkara yang sangat bertentangan akan tetapi kalau dikumpulkan menjadi terlihat sangat baik, menjadi terlihat sangat indah, dan yang namanya musuh itu akan tampak keindahannya kalau ada lawannya. Nah, yang namanya musuh itu akan tampak keindahannya kalau ada lawannya. Ana wong ganteng ilak gara-gara ana wong elek to, Pak. Kabeh ganteng kan ya biasa-biasa wae. Wong ora patek delok ganteng, kabeh padha. Maka sama dalam hal ini, idzan la na'rifu jamalal haqqi illa bi qubhil batil. Oleh karena itu kita akan tidak mengetahui keindahan sebuah perkara yang hak kecuali setelah mengetahui terhadap buruknya perkara yang batil. Bon, ini ngoten. Yes kayak awak dhewe lah, kadang kayak awak dhewe ngene iki lho. Kadang karena kehidupan kita iki mek gur nang pondok, uripe biasa-biasa wae, lurus-lurus wae, lempeng-lempeng wae, kadang seolah-olah kita itu kayak kurang bersyukur atas nikmat ketenangan nang pondok, nikmat yang namanya dijaga sama Allah. Tapi orang-orang yang di luaran sana, yang hidupnya cuma di kehidupan malam, yang kehidupannya penuh dengan pergaulan bebas, mereka akan sangat merindukan terhadap kehidupan yang benar, kehidupan yang lurus. Itu pasti seperti itu. Paham ya? Jadi aja sampai awak dhewe koyo ngono kuwi aja sampai. Jadi kaedahe orang itu seringkali kalau belum kehilangan tidak mengetahui sebetapa mahalnya perkara yang ada pada dirinya. Pon niku ngoten. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Surat Thaha ayat 19. Kalau tambahi gede, tambahi 2 ayat. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Surat Al-Anbiya kok Thaha to. Surat Al-Anbiya ayat 19. Walahulan iku kedue Allah, enak di makna nih pian Yahya. Walahulan iku kedue Allah Ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah. Ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah mang fis samawati wal ard, man utawi
makhluk ngoten mawon, man utawi makhluk bisa mawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Yan bisa mawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan ing dalem bumi mulkan harakati dhisik mulkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mulkan saking arah keratone waman indahu la yastakbirun waman utawi wong niki dados mubtada waman utawi makhluk malaikat tegese waman utawi para malaikat indahu kang tetep ing dalam sandingi Allah ail malaikatu dibaca rofa karena menafsiri terhadap man yang menjadi mubtada dibaca rofa. Il malaikat tegese para malaikat mubtadaun utawi man indahu iku dadi mubtada. Khabaru kang utawi khabaring mubtada iku la yastakbiruna lafat la yastakbiruna iku la yastakbiruna ora padha gumedhe sapa man an ibadatihi saking nyembah ing Allah wala yastahsiruna lan ora padha kangelan tidak merasa terkeberatan wala yastahsiruna lan ora padha kangelan ora padha kabotan sapa man indahu aila ya'yuna tegese ora kangelan atau ora kabotan sapa man yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna padha maca tasbih. Sapa man indahu al-laila ing dalem wayah wengi. Al-laila ing dalem wayah wengi wan nahara lan ing dalem wayah rahina la yaftaruna hale padha ora kendo sapa man indahu anhu saking tasbih mastare yusabbihu niku anhu saking tasbih fa huwa minhum kan nafasi minna la yushghiluna anhu syaghilun fa huwa mongko utawi tasbih minhum saking man utawa langsung malaikat ben jenengan paham minhum saking man utawa malaikat iku kan nafasi harakate iku kan nafasi kaya dene nafas minna saking kita manusia la yushghiluna tegese ora nungkulake ing kita anhu saking nafas apa syahilun barang kang nungkulake pun terakhir iki membahas yang namanya para malaikat ngriki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim walahu ma fis samawati wal ard man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun walahu ma fis samawati wal ard dan semuanya para makhluk yang ada di langit dan juga di bumi itu merupakan kepemilikannya Allah. Kita semua ini baik para makhluk yang ada di langit dan seluruh para makhluk yang ada di bumi itu merupakan miliknya Allah. Walahu. Cara dimurati berarti walahu dan hanya milik Allah. Dan hanya milik Allah semua makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Arti daripada ini, apa sih artinya kita itu merupakan miliknya Allah itu artinya apa? Ma'nahu anna kullal mukallafina fis sama'i wal ard fa hum 'abiduhu wa wal khaliqu lahum wal mun'imu alaihim bi asnafin ni'am fa yajibu 'alal kulli ta'atuhu wal inqiyad li hukmi. Maknanya kita semua ini miliknya Allah Ta'ala adalah semuanya kita itu adalah hambanya Allah. Ya. Wawal khaliqu lahum yang menciptakan terhadap kita itu adalah Allah. Yang memberikan nikmat terhadap kita itu juga Allah. Dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita yang begitu agungnya dan tak henti-hentinya. Sehingga kalau seperti itu Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang
memberikan nikmat terhadap kita, maka fayajibu alal kul, wajib bagi kita semua ta'atuhu wal inqiyad li hukmi. Kita wajib untuk taat terhadap Allah. Kita wajib nurut terhadap Allah. Dewi ki mampu mempersembahkan apa lho Pak kepada Allah. Awak dewi yang menciptakan juga Allah. Semua kenikmatan, kebutuhan hidup kita yang mencukupi juga Allah. Contoh ringan yang sering dicontohkan oleh para ulama adalah nafas kita. Awak dewi lho, oksigen menghirup. Awak dewi iki lho, yang namanya iki nafas iki menghirup secara gratis tanpa bayar. Monggo deloken wong nang rumah sakit lho gawe oksigen sing gedene tabung oksigen sakmene lho iku bayar regane piro 200 apa 300.000. Sedina wong entek ya, Pak. Betapa sebenarnya Allah Ta'ala sudah memberikan nikmatnya yang begitu besarnya, kita tugasnya mek siji yaitu nurut. Itu arti kepemilikannya diri kita semua ini, bahwa kita semua ini adalah kepemilikan bagi Allah. Bon. Lanjut. Lah niki, ini yang perlu digarisbawahi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Dan para malaikat yang ada di sisinya Allah itu tidak pernah congkak untuk beribadah terhadap Allah dan tidak pernah merasa lelah untuk beribadah terhadap Allah. Kalau tentang tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya teng riku ingin dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, waman indahu wallahu ta'ala ma fi samawati wal ardi mulkan waman indahu ayil malaikatu mubtada'un khabaruhu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun ay la ya'yun. Para malaikat itu beribadah terhadap Allah Ta'ala, tidak pernah congkak, tidak pernah sombong, wala yastahsirun, dan juga tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah. Ngeriki ingin dikaakan, jadi para malaikat itu la yastakbiruna an ibadati, tidak pernah sombong untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala. Ingin dikaakan tentang salah setunggal kitab, setiap maksiat yang awalnya adalah sebuah kesombongan itu akan sulit untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan setiap tindakan maksiat yang awalnya itu adalah hawa nafsu itu masih mudah untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Karena nopo? Nabi Adam itu dikeluarkan daripada surga itu atas tidak lain tidak bukan karena beliau melakukan sebuah kesalahan karena menuruti hawa nafsu. Masih dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang namanya iblis diusir daripada yang namanya surga tidak lain tidak bukan karena atas dasar sombong dan tidak dimaafkan oleh Allah. Monggo sing jenenge para malaikat itu la yastakbiruna an ibadati. Tidak pernah sombong untuk beribadah terhadap Allah Ta'ala. Wala yastahsirun, dan juga tidak pernah napa? Wala yastahsirun, tidak akan pernah merasa lelah. Dawe para ulama artinya napa sih? Allah Ta'ala itu menyebutkan. Kongkondang mari iki, Pak. Artinya adalah Allah Ta'ala menyebutkan waman indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun, seperti yang didawuhkan oleh Syekh, seperti yang didawuhkan oleh sinten iki? Oh niki. Terakhir teng ayat 20 nih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu selalu membaca tasbih di waktu malam dan juga di waktu siang dalam keadaan tidak pernah kendur. Dalam keadaan sama sekali tidak pernah, apa bahasa Indonesia ini kendur ya? Kendor. Sama sekali tidak pernah kendor semangatnya untuk membaca tasbih
membaca tasbih terhadap Allah Ta'ala. Ay anhu fahuwa minhum kan nafasi minna la yushghiluna anhu syahil. Maka bacaan tasbih para malaikat itu terus bertasbih. Kalau ada pertanyaan, apa malaikat itu gak pegel bertasbih, hai terus. Maka jawabannya, maka yang namanya bacaan tasbih dari para malaikat itu sama seperti halnya nafasnya para kita manusia, yang mana tidak akan tersibukkan dengan suatu perkara yang lain. Menungso iku sak sibuk-sibuke mesti ate menghela nafas. Maka sama, para malaikat pun juga seperti itu. Malaikat itu bacaan tasbih itu bagaikan napa? Menghela nafasnya kita. Kesimpulannya satu, kalau seperti yang didakwakan oleh Syekh As-Sawi, tengeriki beliau dawuh, al maksud min hadzal ikhbar tahridul mu'minina 'ala ta'at wa tabqitul kufari 'ala tarkiha. Tengeriki dikatakan yang dimaksudkan apa sih artinya Allah Ta'ala itu menghabarkan ini loh, para malaikat ini loh merupakan hamba-hambanya Allah Ta'ala yang senantiasa terus bertasbih. Ini tidak lain tidak bukan, bahasanya kasaran ngomong ini kan mengikhbarkan, menghabarkan dan memamerkan kepada makhluk-makhluk yang lain bahwa ada satu golongan makhluknya Allah Ta'ala sing jenenge para malaikat yang tidak pernah kendor untuk beribadah terhadap Allah Ta'ala. Maka ini merupakan sebuah dorongan terhadap kita para mukminin agar terus untuk melakukan taat, sekaligus ini merupakan sebuah hinaan terhadap orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir ini tidak mau taat, tidak mau beribadah terhadap Allah. Karena nopo, seperti yang didakwakan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, faka'annahu ta'ala qala al malaikatu ma'akamali syarafihim wa nihayati jalalatihim la yastakbirun an ibadatihi fa kaifa yaliku bil basyari ad-dhaif at-tamarrudu an ta'atihi. Artinya adalah satu, kalau kita tahu bahwa yang namanya malaikat itu adalah seorang malaikat itu merupakan makhluk terbersih yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, padahal coro dari segi bersih, dari segi taat, yang namanya malaikat itu sama sekali tidak ada dosa, tapi semangatnya di dalam beribadah itu tidak pernah kendor. Lalu bagaimana pantas untuk kita seorang manusia yang hari-harinya terus dikotori orang yang namanya dosa untuk sombong atau bermalas-malasan beribadah terhadap Allah Ta'ala. Itu fungsinya Pak. Kan biasa ya, artinya dipamerkan. Biasa kalau ada anak yang males atau rankingnya elek, itu biasanya ambil wong tuane dipameri anake tanggane sing juara. Kayak lo deloken cah kae pinter, sregep belajar, ranking siji, dipameri model koyok ini kan tujuannya adalah untuk memotivasi, untuk mendorong anaknya itu agar bersemangat belajar dan juga agar bisa menjadi ranking 1. Kan kayak ono kuwi to, Pak. Wong tua kan seringnya membanding-bandingkan seperti itu. Maka sama dalam hal ini adalah Allah Ta'ala ingin memamerkan, cara bahasan menghabarkan, memamerkan terhadap kita semua. Ini loh, ada segolongan makhluk jenenge malaikat, ora tau dosa, bersih, resik, putih. Tapi walaupun seperti itu tidak pernah sombong untuk beribadah terhadap Allah dan tidak pernah bermalas-malasan beribadah terhadap Allah. Maka sama, ini merupakan dorongan untuk kita agar kita itu mau untuk lebih bersemangat untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Tapi tanda kutipnya, ibadah kuwi yo ora mek kur maca Quran ambek ngaji tok, Pak. Lek koyo gila ngene semisal kerja kuwi ya diniati golek barang halal ben dadi ibadah, ora diniati golek dunya. Paham ya? Pun niku terakhir dawuh waman indahu, para malaikat yang ada di sisinya Allah. Sisi itu kan artinya yang kita pahami itu kan berada di samping. Tapi tengriki dawakan kalian para ulama, jangan sampai difahami indahu. Sisi ini berarti para malaikat berada di sisinya Allah, di sampingnya Allah, mboten. Jangan sampai ada pemahaman bahwa malaikat itu berada di sisi, di sampingnya Allah, mboten. Di samping itu maknanya adalah dari segi kemuliaan. Paham ya?
Jadi ini sebuah kalimat-kalimat kiasan saja. Bukan dari segi tempat, tapi dari segi sebuah jabatan. Seringlah kalau saya contohkan terakhir, wakil presiden itu di bawahnya presiden. Ini kan kita semua pasti akan memahami bahwa maknanya wakil presiden itu di bawahnya presiden itu nggak mungkin orang memahami bahwa oh berarti wakil presiden mesti nang sore presiden. Diincai enggak. Itu bukan di bawah yang secara tempat buatan. Tapi itu di bawah secara jabatan. Maka sama. Para malaikat pun juga seperti itu. Di samping itu waman indahu, para malaikat yang ada di sisinya Allah itu bukan kok di sisi yang maknanya tempat. Tapi secara jabatannya mereka itu di sisinya Allah Ta'ala. Pun, dengar ingatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim amit takhodu alihatam minal ardi hum yungshirun. Surat Al-Anbiya ayat 21. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Yahya paling coba men le. Sekrung wallahu a'lam bissawab. Santai ya, kalem ya. Masih Asmari ya, kalem ya. Ya.